Halo guys, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Konstantin, dan kali ini kita akan melanjutkan tutorial yang kemarin. Di tutorial sebelumnya kita sudah mampu membuat background dan obstacle-nya nyepawn, dan di sini kita akan membuat game over yang dimana bisa berhenti saat kita menabrak obstacle dan bisa menghentikan move left dan spawn clone dari instantiate barrier-nya. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, silahkan teman-teman buka scriptnya di player. Silahkan teman-teman tulis public bool is game over sama dengan false. Ini adalah suatu nilai bool yang dimana true or false sama seperti is ground. Selanjutnya teman-teman tulis di loncatan teman-teman, tulis exclamation is game over atau pentung is game over, yang artinya ketika tidak game over maka eksekusi kode ini. Dan setelah itu di collisionnya jangan lupa teman-teman tulis seperti ini ya, yang kalau di ground. Setelah itu yang di obstacles teman-teman tulis yang seperti ini, debug.log game over is game over sama dengan true, yang dimana ketika kita menabrak suatu obstacles-nya maka kondisi is game over-nya akan menjadi true. Setelah itu jika kalian play dan coba kalian untuk loncatnya, dan setelah itu teman-teman menabrak suatu barriernya tadi, maka dari itu ini akan berhenti. Dan untuk menghentikan background sekaligus menghentikan spawn point-nya, silahkan teman-teman pergi ke move left dulu untuk menghentikan background-nya. Yang pertama, private player component, dan tuliskan private float left bound -15. Dan di void start-nya silahkan teman-teman tulis player component dan object.find player .get component player, yang artinya dimana ketika teman-teman mau mengambil code dari satunya atau mengambil script dari satu sama lain, teman-teman harus menggunakan game object.find dan get component, yang dimana ada di hierarki teman-teman. Maksud dari kode ini adalah ketika kita mau mengambil player component tadi, ini objeknya ada di bernama player, dan si player ini mempunyai script yang bernama player. Setelah itu di void update move left silahkan teman-teman tulis untuk player component is game over sama dengan false. Setelah itu masukkan transform.translate-nya, dan ketika nanti game over-nya masih belum game over, teman-teman akan masih bisa mengeksekusi transform.translate buat yang ini. Dan selanjutnya untuk menghancurkan obstacles-nya, ketika kita sudah jauh atau ketika berhasil melewati agar game tidak menumpuk dan menjadi berat, teman-teman bisa pakai transform.position.x lebih kecil daripada left bound dan game object.converted obstacles destroy game object. Maksudnya ketika si obstacle atau barrier ini telah mencapai batas -15, maka kita akan mendestroynya. Setelah itu di spawn manager kita akan menghentikan spawnnya atau instantiate-nya, kurang lebih sama caranya, player component, dan cari lagi seperti tadi move left dan gunakan if player component is game over false. Maka silakan teman-teman masukkan code instantiate-nya ke sini. Nah, itu tadi untuk game over-nya. Jadi jika kalian teman-teman sudah mengikutinya dengan urut dan jelas seperti tadi, maka teman-teman bisa lihat, bisa tes, maka akan menjadi seperti ini game over-nya. Akan berhenti semua ya.
Setelah itu yang akan kita lakukan adalah men-setting supaya ada animasi loncat ketika sedang meloncati barrier atau obstacles, dan juga animasi mati ketika kita bertabrakan dengan barrier atau obstaclesnya tadi. Caranya, silahkan teman-teman pergi ke animator. Jika teman-teman tidak ada, silahkan pergi ke window animation. Setelah itu animator parameter. Teman-teman akan kelihatan di sini animator parameternya. Teman-teman pergi ke move dulu untuk menyeting agar dia bisa lari. Di sini ada idle, yaitu tenang, walk static, run static, walk, dan run biasa. Untuk melihat preview animasinya, teman-teman bisa pencet tanda panahnya ini ya. Ini contohnya. Ini. Nah, dia berjalan. Begitu juga dengan lari. Nah, seperti itu. Yang akan kita gunakan adalah run static ini. Maka teman-teman silahkan right click, setelah itu set as layer default state, dan silahkan teman-teman di sini ada run static, speednya dinaikkan menjadi 1,5 ya. Dan di ini sticknya setelah itu jika sudah, jumpingnya di jumping, pergi ke jumping animation di layernya, dan lihat di sini, karena kita ingin agar si karakternya bisa loncat saat berlari, silahkan teman-teman pilih ini animasi running jumping ini, kita preview, maka akan berlari dan loncat seperti itu. Di sini kita bisa melihat ada jump trigger. Kita akan melihatnya lewat code. Caranya, buka playernya, buka player script. Setelah itu tuliskan animator dan namai anim seperti ini. Setelah itu panggil di void start seperti biasa. Nah, seperti ini contohnya. Anim, get komponen animator. Setelah itu ketika loncat, teman-teman silahkan anim.set trigger jump. Nah, seperti ini contohnya. Jika teman-teman, jangan sampai salah ya teman-teman, soalnya ini berhubungan dengan animasi yang ada di sini, yang ada di parameter ini. Anim.setTrigger jump trigger. Nah, setelah itu jika teman-teman save dan coba lagi untuk berlari, maka teman-teman bisa mendapatkan hal yang kita inginkan. Jangan lupa kita pergi ke parameter. Setelah itu tambahkan speed floatnya menjadi 1,0 ya. Setelah itu kita coba untuk berlari. Dan kita coba untuk loncat. Nah, ini adalah hasil yang kita inginkan. Setelah itu kita ingin memperbaiki sesuai ukuran kenyataannya, silahkan teman-teman pencet player object. Setelah itu di ukuran meshnya menjadi 60 dan jump force nya silahkan ubah menjadi 700. Ini supaya agar lebih enak jika ketika melompat. Kita coba tes lagi. Nah, akan menjadi seperti ini. Nah, akan menjadi seperti itu. Yang selanjutnya yang kita inginkan adalah animasi jatuh
ketika kita bertatapan dengan bariernya. Silahkan teman-teman pergi ke animator, layer, saya itu pencet dead. Kalian bisa lihat animasi 1 dan 2. Animasi 2 seperti ini jatuhnya. Karena kita arahnya dari kiri, maka kita gunakan animasi 1 yang jatuhnya itu kiri. Nah, seperti itu. Kita akan menggunakan dead boolean dan dead integer 1. Maka kita pergi ke script player. Setelah itu set bool dead underscore b sesuai nama parameternya, true karena ini bernilai boolean true or false. Dan setelah itu anim.setInteger karena ini bernilai integer dan sesuai karena kita milih kiri, maka kita akan memilih angka 1, yaitu dead type underscore integer, 1. Dan itulah untuk menyusun animasi game overnya. Setelah itu jika kita play dan kita menabrak salah satu dari obstacle-nya, kita akan memainkan animasi yang telah. Nah teman-teman, mungkin itu sekian dulu dari saya. Jangan lupa pencet klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan tutorial-tutorial menarik lainnya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya yang menypawn particle effect ketika dia jatuh dan ketika dia sedang berlari, dan beserta musiknya. Jadi jangan lupa pencet like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.